Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Zahra, stambuk atau NIM 10564 1111619 dari kelas Ilmu Pemerintahan 4D, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari e-government. E-government, pengantar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berimplikasi pada keseluruhan aspek kemanusiaan. Perkembangan aspek tersebut berbanding lurus dengan keinginan untuk memanfaatkan secara positif teknologi tersebut yang dapat membawa keuntungan dan kemanfaatan yang lebih terhadap aktivitas manusia. Teknologi yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Implikasi konsep dasar e-government salah satunya adalah dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah melalui e-commerce. Keberhasilan e-commerce dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah yang mengatur penggunaan teknologi tersebut pada bidang pemerintahan. Menyoal e-government tidak dapat dihapus dari materi teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pesat di dunia teknologi informasi dimanfaatkan dengan baik dan benar dalam rangka memperbesar manfaat dari teknologi. Memanfaatkan manfaat dari teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Informasi dasar e-government memanfaatkan TI dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memiliki kewenangan dalam memenuhi kebutuhan warga dan pelayanan. Implementasi e-government, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan kemudian disebut e-government yang dalam perkembangannya akan dengan pemanfaatan teknologi akan membawa manfaat positif yang lebih besar terhadap pelaksanaan pemerintahan. Bahkan dalam beberapa kajian dan penelitian bahwa e-government telah menjadi sebagai satu bentuk solusi yang tepat dalam bidang teknologi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Hal ini dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan e-government terbukti dan diterapkan di negara-negara di seluruh dunia sebagai salah satu kemajuan yang paling menarik dalam bidang pemerintah sejak pertengahan tahun 1990-an. Pelaksanaan e-government sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membagi informasi kepada masyarakat kemudian berkembang ke arah yang lebih luas, yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan penuh kepada masyarakat. Masyarakat melalui e-government dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dan bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi dari e-government, masyarakat atau publik dapat melakukan interaksi-interaksi dengan komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Hal ini dapat diwujudkan karena pemerintah dengan e-government telah menyediakan fasilitas online untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat sekaligus memberikan layanan interaktif seperti dalam penyusunan kebijakan publik, program sosialisasi pemerintah, dan sampai pada pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat. Inilah yang sebenarnya menjadi dasar utama sehingga pelayanan e-government dapat memberikan penerapan publik yang lebih baik, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya. Interaksi e-government banyak pemerintah, baik yang termasuk di tingkat nasional maupun daerah, memulai berbagai inisiatif kesalahan penerapan e-government untuk mengembangkan dan memajukan fungsi online mereka. E-government berusaha untuk memberikan dan menyediakan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat terhadap dunia bisnis atau perusahaan yang menciptakan interaksi timbal balik agar masyarakat dapat memperoleh masukan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa model interaksi dalam konteks e-government telah dikembangkan, mulai dari G2C atau Government to Citizen,
G2B Government to Business, G2G Government to Government, dan G2E Government to Karyawan. Tujuan e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah publik. Transformasi ini menjadi sangat penting karena tidak dapat dielakkan, di mana implementasi sistem e-government telah menarik minat para peneliti dan manajemen merupakan salah satu implementasi yang paling signifikan dalam menghadapi tantangan transformasi organisasi ke depan. Dalam 12 tahun terakhir, pemerintah seluruh dunia telah mencoba menerapkan e-government sebagai sarana penyampaian informasi dan layanan kepada warga setiap saat tanpa mengenal batas waktu, hampir semua negara. Berdasarkan realitas tersebut, perlu dikaji tentang konsep dasar e-government disebabkan karena penerapan e-government terkait dengan infrastruktur pemerintah pusat dan daerah, termasuk kesiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, serta yang terpenting adalah kesiapan masyarakat memanfaatkan fasilitas e-government dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.